pintu surga tertutup 10 menit lagi. Wah, ruwet loh. Tambah pintu surganya tertutup 10 menit lagi. Jadi itu jadinya akhirnya enggak karu-karuan. Imanmu jadi enggak karu-karuan, ngalur gitu enggak karu-karuan, gembras-gembros semua, enggak ada isinya. Dan akhirnya ujung-ujungnya uang di kantong Anda pindah ke kantong Pak Pendeta tanpa Anda mengerti apa-apa, dan Anda seperti Harun bilang, emas kulempar ke dalam api, muncullah patung lembu emas. Anda akhirnya bertemu dengan Allah, ilusi yang diciptakan oleh para pendeta ini untuk Anda. Ya, puyeng-puyeng dah. Nah, bagi semua orang yang selalu hidup di dalam kasih-Nya, dengan mengasihi, mengampuni, memberkati tanpa retorika, ya, dengan kasih agape, yaitu tandanya dia berdiakonia, bermarturia, dan dia bisa mengampuni tanpa retorika, enggak pakai banyak alasan. Lalu dia jaga hidupnya dalam kekudusan. Sehingga orang-orang ini ya membaca firman Tuhan, logos, dan logos itu jadi rema. Rema dari rema dafarim ke dafarim, jadilah dia penuh dengan rema. Ketika dia penuh dengan rema, itu sama seperti penuh Roh Kudus itu ya. Maka imannya bangkit. Karena imannya bangkit, maka dia bisa mengatasi banyak sekali pencobaan. Dia atasi semua ketidakmungkinan dalam hidupnya. Semua kemustahilan-kemustahilan itu dilewati. Ya. Dan itulah namanya mendengar suara Roh Kudus. Bukan ngarang-ngarang. Mendengar suara Roh Kudus itu bukan Anda nanti ngawang-ngawang. Ketika Anda nanti iringi juga dengan doa dan puasa, roh itu makin peka, rema itu makin kuat. Ya, jadinya nggak ngawur dengan Roh Kudusnya, nggak kurungan-kurungonan, nggak dengar-dengar yang ngawur, tapi dengar yang pasti A1. A1 informasinya dari Roh Kudus, nggak ngawur. Dan Anda kan hidup tepat tuh, bisa dituntun, menganan atau mengiri. Inilah jalan, ikuti. Inilah jalannya, ikuti. Itu prosesnya ya. Anda nggak bisa tawar, itu sudah dari sononya begitu. Anda mau tawar, Anda mau bypass, ngawur. Nanti ada bisa jalan-jalan ke neraka, ada bisa nanti Anda bisa mendengar suara ini, suara itu, disuruh cium sepatu, segala macam lontar tuh. Ya, Roh Kudus berkata, oh, pintu surga tertutup 10 menit lagi. Wah, ruwet loh. Tambah pintu surganya tertutup 10 menit lagi. Jadi itu jadinya akhirnya enggak karu-karuan. Imanmu jadi enggak karu-karuan, ngalur gitu enggak karu-karuan, gembras-gembros semua, enggak ada isinya. Dan akhirnya ujung-ujungnya uang di kantong Anda pindah ke kantong Pak Pendeta tanpa Anda mengerti apa-apa, dan Anda seperti Harun bilang, emas kulempar ke dalam api, muncullah patung lembu emas. Anda akhirnya bertemu dengan Allah, ilusi yang diciptakan oleh para pendeta ini untuk Anda. Ya, puyeng-puyeng dah. Nah, gitu ya, urutannya selalu begitu. Akan saya ulang-ulang tiap pagi sampai rema, sampai ngerti, sampai nggak lupa lagi urutannya. Tiap pagi saya selalu kasih tahu. Hari ini kita belajar orang Yebus. Anda lihat bagaimana perkasanya orang-orang Israel ini dipimpin oleh Yosua, ya, orang yang penuh dengan rema, ya, dan dia mendapatkan wahyu, visi dari Tuhan. Masuk kanan, merebut setelah melewati padang gurun. Di padang gurun dia mendapat rema-rema itu pegang kuat-kuat.
ya oleh Yosua dan Kaleb, dan mereka masuk, mereka rebut itu satu-satu. Di tanah Kanaan mereka nggak tidur. Waktu orang-orang Israel itu balik ke tanah perjanjian tahun 1900, sekitar 1920-an itu mulai ya, setelah perjanjian Balfour, apakah mereka mendapati tanah yang penuh susu dengan madu? Enak aja, padang gurun, gersang. Wah, kotor ruwetnya minta ampun di situ, apalagi itu bekasnya orang Palestina. Wah, kotornya, ruwetnya tidak teratur sama sekali. Lalu orang Israel bangun sama mereka. Dibangun berdasarkan rema yang mereka dapatkan. Imannya mereka miliki. Janji pemulihan bagi Israel. Sekalipun mereka masih hidup dalam perjanjian lama, salah sendiri. Tetapi tetap itu firman Tuhan. Dan mereka pegang erat-erat. Dan mereka bangun itu sejak tahun 1948. Sebelumnya mereka perang. Oh, perangnya satu-satu. Dikeroyok sama negara-negara sekitarnya. Bayangin ya, sekarang penduduk Israel 8 juta. Bayangin dulu tuh cuman berapa ekor. Anda bayangkan ya, 1 juta orang Israel kurang lebih zaman itu pertama kali masuk ke tanah Kanaan. Persis diulangi lagi ya, 1 sampai 2 juta. Persis itu ya, pasukan perangnya itu kan. Kerahkan ngelawan semua bangsa-bangsa di sekeliling orang Israel. Perang tiap hari mereka, ngeri saudara. Tiap hari perang mereka. Dan mereka menang terus loh. Persis seperti zaman Yosua. Tiap hari mereka menang. Anda pikir di Kanaan terus Anda nganggur? Apa pikir saya di Kanaan ini nganggur? Di tanah perjanjian saya yang di Eropa ini. Ini kan tanah perjanjian buat saya. Enggak, saya disuruh setiap tanah yang kau pijak akan menjadi milikmu. Wih, serem saudara. Ya kan? Wahyunya kan Yosua 1 kan? Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Dan itu saya lakukan. Setiap yang saya injak jadi milik saya. Karena inilah Kanaannya saya. Perang tiap hari, siap siaga. Dari mana saya bisa perang, bisa punya kekuatan? Dari Dafarim. Dafarim di Bemidbar, Padang Belantara. Saya punya Dafarim yang saya peroleh dari Bemidbar kemarin, waktu di Indonesia. Indonesia itu Bemidbarnya saya, padang gurunya saya. Ya, sampai saya masuknya punya Dafarim di sini. Ya, di Indonesia punya Dafarim dan saya masuk ke Eropa dengan Dafarim. Dan inilah tanah perjanjian. Dan setiap tanah yang kuinjak akan menjadi milikku. Itu firman Tuhan. Perangi terus. Tapi ada satu yang tersisa. Ya, orang Yebus. Orang Gibeon kemarin ada, baik-baik dia datang. Minta damai. Ya, ada orang-orang yang datang minta damai. Yang datang dengan sendirinya kepada saya minta belas kasihan. Tuhan maksudnya, bukan saya ya. Tapi kemudian ada orang-orang Yebus yang tidak bisa saya taklukkan, orang-orang Yebus ini. Ya begitu kuatnya, mereka begitu rapatnya tembok Yerusalem itu. Yebus itu baru ditaklukkan oleh Daud, ya. Baru ditaklukkan oleh Daud itu jadi sekitar 400 tahun kemudian, bayangin. 400 tahun kemudian itu baru ditaklukkan oleh Daud. Sejak mereka keluar dari Kanaan sampai ke Bait Salomo itu kan kurang lebih kan 480 tahun. Ya, kira-kira 460 tahun. Nah, itu baru ditaklukkan ya 440 tahun ya, sampai ke Salomo itu kira-kira 460 tahun. Nah, itu baru ditaklukkan zamannya Daud. Berarti 450 atau 400 sampai 450 tahun kemudian baru ditaklukkan. Ya, sama Daud, orang Yebus ini. Dan waktu mau menaklukkan Yerusalem, kota Yerusalem itu mau ditaklukkan, wah dihina-hinanya setengah mati. Orang Yebus ini menghina Daud dan pasukannya setengah mati. Ya, katakan ya bahwa kamu orang lumpuh, orang cacat, orang timpang kamu. Nggak akan bisa udah kamu. Ya. Saya ingat jadi siapa ya? Kayak Amin Rais ya. Nanti bikin seperti bebek gempor, bebek apa itu lah? Bebek
yang nggak bisa jalan, mungkin bebek lumpuh, dia bilang. Persis seperti itu yang bebek lumpuh gitu. Orang timpang, orang wah, makanya Daud marah sekali ya. Makanya terus ada satu apa namanya budaya di Israel, orang timpang, orang cacat, orang yang punya cacat dan orang yang timpang itu nggak boleh masuk ke bait suci. Itu gara-gara Daud ngamuk Yerusalem itu ya. Dan itu sampai ke zaman Kisah Para Rasul. Ada orang-orang timpang cacat itu nggak boleh masuk bait suci. Mereka nunggu di depan. Karena di zaman Yesus juga ya orang buta, orang timpang, mungkin orang yang cacat fisiknya itu nggak boleh masuk. Kalau di zaman imamat kan orang yang buah pelernya, zakarnya itu cacat. Ya misalnya dikebiri. Kenapa? Karena dikebiri. Artinya dia orang pagan. Gitu ya. Karena dikebiri itu artinya orang pagan. Tetapi itu termasuk orang yang cacat dari lahir. Itu nggak boleh masuk bait suci. Karena betapa kudusnya sampai begitu ya. Tetapi ini orang cacat gara-gara dihina. Bayangin dari zaman Daud sampai dengan zaman Yesus. Ya, itu kurang lebih 1000 tahun, Saudara. Selama 1000 tahun orang cacat tidak boleh masuk ke dalam bait suci untuk ketemu Tuhan. Dan kita sendiri yang menghalang-halangi orang-orang ini datang kepada Tuhan. Orang-orang yang dianggap cacat, dianggap timpang, dianggap aib. Kan kita kan yang menghalangi mereka datang ke gereja kan, yang menghalangi mereka bertemu Tuhan. Karena kita merasa kita baik, dia cacat. Ya kan? Berapa banyak orang-orang cacat, ya, orang-orang aib, orang-orang yang tidak baik ini. Kita yang menghalangi mereka ketemu Tuhan. Pelacur-pelacur. Kita yang menghalangi mereka ketemu Tuhan. Orang-orang yang punya masa lalu tidak baik. Oh kamu jangan melayani. Ya, kamu punya masa lalunya nggak baik. Orang yang lesbian, wah di sini banyak ya. Suatu ketika ada seorang teman datang, Pak Paul ini gimana ini? Saya punya teman, saya sudah injili dia sudah mau ke gereja. Gara-gara dia lesbian, sama Pak Pendeta enggak, sama si pendeta ini enggak boleh ke gereja. Loh, saya bilang kok bisa begitu? Nah itu. Lalu di mana hati seorang hamba Tuhan yang melayani? Kita yang menghalang-halangi orang timpang ini. Ya, kalau jemaat-jemaat awam senang kalau orang-orang berdosa ini masuk, mereka senang. Di gereja dijegal sama Pak Pendeta, sama Ibu Pendeta. Wah, saya dulu. Wah, itu siapa itu? Itu orang berdosa. Itu orang tidak baik, jangan masuk ke sini. Ya, itu orang tidak baik. Saya juga orang tidak baik. Beberapa orang telepon sama saya, Pak, saya harus mengaku dosa, Pak. Saya pernah begini, begini, begini. Nah, terus kamu masih enggak? Ya, saya sudah bertobat, Pak. Loh, ya, apa-apa melayani saja. Saya juga bekas penjahat, saya bilang begitu. Orang hari ini kalau yang pernah saya sakiti ya, yang belum mengampuni saya ya, kalau saya dengar gini enak juga. Makanya ada beberapa haters itu kan, yang nulis yang nggak baik itu di dalam itu biasa. Ya, saya paham, ya kan. Bayangin, Anda, apa orang ini percaya kalau saya sudah bertobat? Ya kan enggak kan, orang saya sakiti dia begitu rupa. Ya kan belum tentu bisa menerima. Suatu ketika di Salatiga ada pendeta benar-benar bekas preman ya. Dia masuk di kampus kami, dia dulu kakak angkatan kami jauh gitu ya, jauh. Kakak angkatan kami, dia kuliah sama-sama. Terus ya waktu skripsi ya namanya sekolah kampus baik ya, namanya skripsi kan temenanan bener-bener didadar bener-bener kan. Wah ini bongkar pasang, ini preman ini, jadi ini preman gali tapi kuliah gitu ya. Gali, bayar kuliahnya pakai yang dia malak orang gitu. Kacau sekali ini, gali ini. Akhirnya gue jengkel sama dosen pembimbingnya juga kemudian jadi dosen saya gitu ya, dosen jadi pokoknya ini orang senior banget lah, dosen senior banget. Lalu si ibu dosen ini saudaraku, karena si
gali ini bolak-balik skripsi, bongkar pasang bimbingan itu nggak kelar-kelar, sama gali ini si ibu dosen ini dibawain pisau, saudaraku. Dibongkar, terakhir dia diam aja. Iya, Bu, dia diam aja. Dibongkar pasang, dia cuma ngeliat matanya, dilihatin si ibu dosen ini kan, dipentelengi gitu. Terakhir sudah, dah sana pulang, beresin dulu. Nah, terus dia pisaunya di bawah bukunya dia itu, di bawah kertas-kertas dia, terus dia keluarin, tak taruh meja, tak. Ibu ini maunya apa-apaan sama saya. Sekarang tanda tangan, kalau nggak tak patenin. Masih dosen ini stres, diancam gitu, saudara. Akhirnya ya mau nggak mau ditandatangani, zaman itu nggak ada HAM, lapor polisi ya nggak bisa, saudara, zaman itu ya. Zaman dia di atas saya 15 tahun, jadi udah zaman itu zaman kacau, nggak karu-karuan zamannya Orde Baru itu ya. Wah, jadi si dosen ini sampai dan kemudian berapa tahun kemudian si Gali ini bertobat terima Yesus dan jadi pendeta. Sampai jadi pendeta, sudah melayani orang-orang. Ini ibu dosen ini masih tidak percaya kalau orang ini sudah bertobat, saudara. Jadi dengan itu, mahasiswamu dulu bimbingan skripsimu sudah jadi pendeta itu. Wes, tidak percaya saya. Gali, itu setan. Sampai berapa tahun sudah jadi pendeta, dan kemudian itu jadi gerakan mahasiswa di kampus kami, semuanya dari gereja ini ya, dari persekutuan doa ini, dulu persekutuan doa ini ya. Baru percaya dia. Wah, tapi pertentangannya luar biasa, kontroversial, bekas gali, saudara. Ini galinya bukan gali mainan, ini benar-benar harus dikenal, itu gali benar, terus bandar segala macam, sudah bandar karu-karuan. Nah, itu juga kami ngalami, saudara. Sampai hari ini masih banyak orang nggak percaya, ya kan? Tapi kan pertanyaannya, memang siapa sih yang boleh melayani? Apakah orang yang tidak pernah berdosa? Apakah orang yang tidak pernah tinggalkan Tuhan yang boleh melayani Tuhan? Apakah orang yang yang baru bertobat dan kemudian dia serahkan hidupnya buat Tuhan dan dia selama bertahun-tahun kemudian dia tunjukkan konsistensinya, apakah nggak boleh melayani? Oh, itu hina, itu dibisik. Itu pernah, itu pernah. Kita sendiri yang melayani. Untung saya dablek, saudaraku. Untung saya ini orang bebek lumpuh yang dablek. Tetap saya masuk ke rumah Tuhan, enggak urusan. Mau diusir, mau ditendang, mau disapu, enggak urusan, saudaraku. Untung Tuhan kasih karunia dablek, karunia itu karunia dablek gitu ya. Karunia itu tuh tutup kuping, enggak urusan. Pokoknya maju terus bersama dengan Tuhan. Tapi kita tunjukkan buah-buah pertobatan kita dong, ya kan? Ada buah-buah pertobatan. Nah, bagaimana Anda bisa mengusir orang-orang yang dianggap hina ini, dianggap lumpuh, cacat, timpang, bebek lumpuh, pengkor dari rumah Tuhan? Anda ini siapa? Makanya di zaman itu tidak ada mujizat di dalam rumah Tuhan. 1000 tahun nggak ada mujizat di dalam rumah Tuhan, edan nggak? Mujizat itu terjadinya di luar rumah Tuhan. Mujizat terjadinya di jalan raya. Ya, para nabi melakukan mujizat bahkan bukan di Israel, tapi di Sarfat, jauh sana, orang asing, orang kafir. Elia itu kan bikin janda di Sarfat itu kan. Mujizat itu terjadinya di mana? Di Sungai Yordan kepada Naaman, orang kafir. Kenapa di Yerusalem tidak ada mujizat? Baru zaman Yesus di Yerusalem ada mujizat. Kenapa di rumah Tuhan tidak ada mujizat? Di luar di rumah Tuhan, ya, baru ada mujizat, orang lumpuh bangkit. Bahkan bayangannya Petrus menyembuhkan orang sakit, ya, sapu tangannya Paulus dikirim buat sembuhkan. Itu tidak terjadi di dalam rumah Tuhan. Karena kita sendiri yang menjadi penghalang. Kita yang menghalang-halangi orang untuk masuk, orang-orang berdosa untuk masuk secara literal, bukan sekiasan, kita benar secara literal. Itu yang saya ngomong beneran ya, ada yang orang lesbian ditolak dari gereja, jangan dibawa ke sini lagi ya. Orangnya sakit hati, saudara. Nggak boleh.
Dan banyak lagi. Wah, itu bekas pelacur itu. Wah, itu bekas orang dapur ini. Lalu dia datang sama Tuhan, biarin saja. Anda aja belum tentu lebih baik dari dia kok. Wah, itu bolak-balik. Apakah kita menjadi orang yang menghalangi orang-orang lumpuh ini? Atau kita yang menjadi orang lumpuh? Anda yang dengar di YouTube ya, Anda yang dengar di Zoom. Anda jangan takut, Tuhan terima kamu. Kalau Anda tidak boleh masuk gedung gereja, gabung di sini. Gabung di Zoom Nitro 26, ya, digabung di N26. Tenang saja, ya, boleh, ya, mau melayani, enggak apa-apa. Ya, ada beberapa teman, terima kasih Pak Paul, saya kalau di gereja enggak boleh melayani. Di sini saya diperkenankan melayani. Oh boleh, di sini boleh. Melayani apa saja ikut bergabung. Kita lagi kurangan orang-orang ini ya, untuk melayani pagi imbun pagi ya, saat kita doa ini. Anda yang pandai menyanyi segala macam boleh ya. Cuma memang ya jangan yang terlalu fales. Bukan Gesundheit ya. Bukan bukan masalah nggak boleh karena nggak kudus, tapi kan kalau suaranya fales ya jangan terlalu fales. Soalnya kan kita lagi cari. Masalahnya hatinya ya bukan. Ini kan orang nonton juga. Bukan karena Anda enggak kudus, karena saya fales. Ya jangan. Itu ya maksudnya tahu diri gitu. Kita juga mau ngomong juga nggak enak soalnya. Tetapi kita butuh banyak pelayan. Dan itu adalah urusan Anda dengan Tuhan untuk hidup benar. Makanya saya senang ya, Anda tahu Ron Kenoly, Abraham Laboriel itu kan jadi berkat kan di seluruh dunia. Anda tahu siapa mereka? Mereka penyanyi kafe dulu, pemain musik di kafe. Abraham Laboriel itu benar-benar penyanyi pemain jazz di kafe. Ron Kenoly benar-benar orang kafe. Kemudian di-hire sama Don Moon. Satu-satu di-hire sama Don Moon, ya. Kemudian wah dididik, wah setengah mati. Saya pernah dengar kesaksiannya itu ya. Wah setengah mati sekali buat Don Moon mendidik orang-orang ini kan. Tetapi dengan sabar ditungguin. Akhirnya Anda diberkati kan oleh pelayanannya Ron Kenoly sama Abraham Laboriel. Ya, saya ingat ya in memoriam Pak ini ya Pastor Abraham Alex itu juga sama ya. Itu pemain musik orang nggak jelas semua satu-satu diopeni sampai akhirnya mereka dipulihkan banyak diberkati. Kita banyak sekali diberkati. Siapapun boleh melayani Tuhan. Siapapun. Nah, masalah Anda mau melayani dengan jerami, dengan batu, dengan kayu, dengan jerami kayu, dengan perak, dengan emas, itu urusan Anda dengan Tuhan. Tugas saya ngasih tahu Anda, kita semua boleh melayani di rumah Tuhan. Ini zaman kasih karunia, di mana kasih karunia itu dibuka. Tapi jangan permainkan kasih karunia itu. Anda orang lumpuh, orang timpang. Kita semua nih ya, orang lumpuh, timpang, cacat, buta. Tahu diri dong. Kalau kita diizinkan melayani di rumah Tuhan, kita hargai kasih karunia itu. Ya, kita ini orang-orang berdosa. Ya, Anda yang kelihatannya tampangnya sempurna, enggak taunya busuknya minta ampun, kita enggak ngerti. Ya kan? Kita nggak ngerti semua sawang sinawang. Hargai kasih karunia itu. Nanti ketika Anda melayani, ya Anda akan diberkati. Dan juga kita jangan menjadi orang-orang yang menghalangi orang-orang lain melayani. Ya, wah, saya bersyukur ya, akhirnya Tuhan bukakan satu-satu, ya, jalan buat saya. Dulu kan saya bilang bolak-balik, siapa yang mau dengar saya? Sekarang 139 negara dengar saya. Siapa yang mau nolak? Ya kan, mau tolak boleh aja tolak. Tetapi kalau kita memang dari Tuhan, ya kalau kita memang membawa wahyu dari Tuhan, visi dari Tuhan, jalan terus, hajar. Kita punya dafarim yang kita bawa dari Bamidbar. Kiranya dafarim dari Yeshua Hamasyah, ya, yang adalah Adonai kita, juru selamat kita. Hari ini membuat Anda semakin kuat untuk merebut tanah Kanaan. Jangan takut,
ya. Jangan takut. Kalau Anda orang lumpuh, timpang, buta, ya, Tuhan Yesus berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku untuk membebaskan para tawanan, untuk memberikan kabar baik pada orang lumpuh, buta, timpang itu ya, orang dan orang-orang miskin yang merana, ya. Dan itu juga tugas kita. Roh Tuhan Allah ada pada kita. Itu kan Yesaya yang bilang, Roh Tuhan Allah ada pada kita. Supaya kita bisa membebaskan orang-orang lumpuh, timpang, buta ini. Ya, baik yang secara rohani maupun yang secara literal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi. Amin. Kita akan berdoa untuk buku Pancasila lagi. Kita berdoa untuk ini ya, proyek diakonia kita. Untuk proyek diakonia kita, ya kita akan berdoa untuk Damaris. Kemudian untuk proyek penginjilan Marturia, kita berdoa buat Hagios, ya, dan rencana penginjilan keliling dunia ke seluruh dunia, ya. Kemudian untuk bantuan hukum kita doakan Galarua supaya ini segera jadi ya. Ini ada beberapa ini karena Pak Putih ini terlalu sibuk nampaknya nih ya. Karena Pak Putih kan juga hamba Tuhan dan ada beberapa kegiatan lain membantu Pak Tobing. Jadinya memang tumpang tindih perlu staf ya, perlu beberapa staf. Anda yang mau jadi volunteer di LSM ini terbuka ya. Anda bisa hubungi langsung Ibu Novi. Ibu Novi, saya mau jadi volunteer untuk membantu ya. Nah, di Damaris juga ya, kita lagi buka untuk diaken-diaken baru, tukang masak baru kita lagi cari buat area-area baru terutama Jakarta dan Surabaya. Terutama ya Jakarta dan Surabaya dulu. Tapi kita memang mau buka Medan hanya gara-gara belum survei. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati semua ini. Kita doa buat itu ya. Silakan mulai dari bentar.